Baik Bapak dan Ibu, kembali lagi kita akan melanjutkan untuk sesi materian yang kedua di hari yang keempat ini, di mana kita akan membahas terkait penyusunan RPS nanti akan dipaparkan oleh Profesor Dr. Ahmad Yani yang nampaknya alhamdulillah telah bergabung dengan kita di siang hari ini. Izinkan saya menyapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Prof. Ahmad Yani. Iya, selamat siang. Iya, Iya, eh, Prof, mohon maaf, sudah bisa dimulai, Prof, untuk sesi pemateriannya, Prof Yani? saya minta untuk ada pengisian ini dulu, apa, biasa. Google Form. Iya, siap. Google. Oke, Prof. Sebelum sebelum kita masuk ke sesi pematerian, izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari narasumber kita di siang hari ini. Mohon izin terlebih dahulu ya, Prof Yani, untuk dibacakan Ya, profil boleh. singkatnya. Baik, Bapak dan Ibu, alhamdulillah untuk sesi pematerian yang kedua ini kita kedatangan Profesor Dr. Ahmad Yani, MSI. Beliau akan memaparkan nanti materi terkait penyusunan RPS. Kemudian untuk biodata dari Prof. Ahmad Yani, beliau merupakan dosen aktif di Universitas Pendidikan Indonesia pada Departemen Pendidikan Geografi. Untuk riwayat pendidikan beliau telah menyelesaikan studi S1 pada Departemen Pendidikan Geografi di UPI Bandung, kemudian S2-nya di Prodi Geografi Fisik di UGM Jogja, kemudian untuk S3-nya di Pengembangan Kurikulum di Universitas Pendidikan Indonesia. Adapun untuk jabatan beliau saat ini, beliau merupakan Kepala Divisi dari Pengembangan Kurikulum di Direktorat Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Baik Bapak dan Ibu, itu mungkin profil singkat yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Prof. Ahmad Yani. Namun sebelum Prof. Ahmad Yani memaparkan materinya, bisa dicek Bapak dan Ibu di kolom chat Zoom atau saya bantu kembali share di kolom WhatsApp grup, begitu ya Bapak dan Ibu, di mana Prof. Ahmad Yani meminta Bapak dan Ibu untuk mengisi survei, begitu ya Prof ya? Ya, Terkait materi yang akan dibahas nanti, begitu. Baik, jika nanti ada kesulitan dalam mengaksesnya, bisa langsung open mic, begitu ya Bapak dan Ibu. Baik, Prof. Ahmad Yani sambil peserta mengisi Google Form-nya, saya persilahkan Prof. Ahmad Yani untuk memaparkan materi hingga pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih sebelumnya, Prof. Yani. terima kasih. Bapak Ibu isi dulu ya, 2 menit lah ya. Bentar. Ditunggu sebentar. Dahulunya jadi lama, nggak apa-apa lah. Yang penting penyamaan prosesnya nyampe. Ini penyusunan RPS ya, Bapak Ibu. Eh, supaya tidak ragu-ragu, dalam proses nanti dalam penyusunan, dan Bapak Ibu juga bisa ketika misalnya diminta oleh perguruan tinggi kembali ke kampus masing-masing ada pegangan gitu. Kata siapa ini segala macam. Itu kata pelatihan tunjukin aja. Permen 53 pasal 14 proses pembelajaran itu dapat ya dilakukan secara tatap muka, jarak jauh, daring atau kombinasi atau blended namanya. Bisa ada payung hukumnya. Cuma memang harus dilakukan secara ya dikonstruksi ya oleh prodi seperti apa gitu. Ini biasanya terkait dengan banyak faktor. Misalnya, ini kan diperbolehkan jarak jauh. Kenapa saya harus datang ke kampus? Ya kalau bapak nggak ke kampus, atau ibu nggak ke kampus, nanti uang makannya nggak dikasih. Ya, gitu. Gimana? Jadi dipaksa ke kampus itu. Ya udah, memang harus kerja ke kampus. Kenapa gitu? Adanya Permendikbud inginnya ya, kalau di UPI adanya BDM, bukan KDM tapi BDM. Ada rencana untuk tidak ke kantor, tetapi harus dicatat selama 2-3 hari 1 minggu itu di mana, kerjain apa gitu. Itu ada macam-macam lah pengelolaan di administrasi di perguruan tinggi. Tapi yang jelas bahwa setiap mata kuliah sebenarnya diperbolehkan untuk melakukan proses campuran jarak jauh ya. Kalau di UPI untuk melakukan jarak jauh itu harus ada modul digital, gitu. Harusnya begitu gitu. Tapi tidak semuanya. Jadi
Akhirnya Pak Rektor mengatakan ya udah kalau untuk tidak memenuhi syarat blended atau jarak jauh ya harus hadir ke kampus gitu ya, modulnya belum tersedia. Kemudian berikutnya ada keleluasan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau. Ada dua kemungkinan. Yang satu itu RPL itu adalah ketika masuk dengan pengalaman belajar masa lalunya itu ditukar nih menjadi SKS sehingga dapat mengurangi beban kuliahnya. Gitu. Lumayan tuh kalau misalnya bisa menukar satu semester kan berarti SPP-nya satu semester kan tidak bayar karena sudah di rekognisi pengalaman kerja atau pengalaman belajar pada masa lalunya gitu. Atau di sini bunyinya beda, melalui rekognisi manual sesuai dengan ketentuan perundang-undangan keleluasan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan. Artinya apa? Jadi diperbolehkan MBKM itu kan pengalaman belajar lampau atau apa ya. Nah, kemudian di rekognisi gitu. Atau kegiatan-kegiatan praktik gitu ya, yang mungkin ada tugas-tugas tertentu yang mungkin pengalaman lebih bagus. Contoh misalnya ada di UNY kalau nggak salah UNY ya, itu ada mahasiswa dari seni juara apa ya, idol gitu ya, idol Indonesia gitu, sampai tingkat nasional gitu. Ya kan, berarti kan dia sudah popularitasnya lebih tinggi daripada dosennya kan. Oh ini dibicarakan tadi tingkat mereka katanya ya udah direkomendasi saja gitu. Udah dia belajarnya kenapa dia nggak belajar? Sebelum dia tampil itu langsung dilatih kan sama pelatihnya yang memang asli pelatihan melatih di vokalnya di studio kan atau di timnya idolnya itu gitu. Berarti kan sama aja dengan perkuliahannya. Iya itu boleh asal nanti tertib administrasinya harus diatur, yaitu PDDT-nya mereka harus daftar, harus tetap ngontrak, terus dilaporkan ke PDDT, kemudian direkognisi, diketahui oleh dekan dan lain-lain, kemudian dilaporkan nilainya, gitu kan. Dan ya sesuai dengan disiplinnya aja pelaporan ke PDDT supaya dia bisa lulus, gitu ya. Pasal 15 ayat 6, beban belajar satu semester setara dengan 45 jam per semester. Ini yang tadi yang saya tanya. Ingat, 53/2023. Kedua, aturan berikutnya. Keputusan Menteri Pendidikan nomor 210 M 2023 tentang indikator kinerja utama. Kelihatannya masih belum dicabut ya, saya belum dapat. Mewajibkan kita, mendorong kita untuk menggunakan cash method dan team based project. Itu ada hitungannya. Jadi diharapkan sih sebenarnya ini penilaian sebenarnya. Jadi kriteria penilaiannya 50% dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi dan presentasi akhir gitu ya. Jumlah dari mata kuliah di UPI itu mata kuliah itu satu semester itu sampai 5.000-an Bapak Ibu. Itu diharapkan berapa persen? 40% dari semua total mata kuliah itu diharapkan menggunakan cash method dan team based project. Jadi ini berpengaruh terhadap RPS kita juga nantinya gitu ya. Ya. Kemudian walaupun saat ini sedang ada pengkajian juga Bapak Ibu, sedang gagasan lagi digagas ya ke arah pembelajaran transformatif. Ya, silakanlah ganti-ganti lagi. Mudah-mudahan kita tidak jadikan sebagai prinsip percobaan dalam setiap kebijakan pembelajaran ya. Kemudian kalau misalnya kita mau merancang untuk adanya blended Bapak Ibu, itu harus memahami ini. Ada sinkron, ada asinkron ya, itu sudah biasa. Nah, kalau sinkron langsung ya tatap muka, langsung belajar pada waktu yang sama, uang yang sama. Luring berarti ya, luring ya, sorry. Sekarang kita sedang tatap sinkron maya namanya. Belajar pada waktu yang sama, tetapi ruang kita berbeda-beda. Nah, kemudian asinkron adalah tugas mandiri. Untuk pemantauannya memang harus dilakukan dengan cara LMS ya, yang masing-masing di perguruan tinggi pastinya ada. Dan asinkron kolaboratif juga disimpan di dalam
LMS masing-masing. Tapi intinya seperti ini. Kemudian memang harus diatur sinkronnya juga, jangan sampai misalnya kalau hanya pertemuannya hanya 2 kali 3 kali saja, nah itu pasti sudah bukan lagi blended tapi sudah online ya. Yang namanya blended itu antara 40-60 sebenarnya itu udah blended. Kalau misalnya hanya 2 kali pertemuan saja itu sudah online sebenarnya. Tapi ada juga yang beri tugas atau pertemuannya di luar dari pertemuan, misalnya 2 atau 3 kali pertemuan, yaitu masih termasuk pada luring ya, bukan dari itu. Seperti itu. Ini harus diatur. Kalau di UPI seperti ini Bapak Ibu, nanti disilakan dipelajari. Sinkron itu minimal 40% terus sinkron. Artinya ada pertemuan lah gitu. Tidak semuanya sinkron untuk ya. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan blended, mau tidak mau ada proses seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada sesi individu, kapan kita online, kapan kita small groupnya, kapan kita kolaboratifnya. Ini proporsinya tentu disilakan sesuai dengan efektivitas belajar atau pengalaman belajar yang akan diinginkan ya. Dengan kemudian, nah ini Bapak Ibu, ini budaya baru. Jadi saya minta respon dulu ya, bisa memahami ini enggak? Implikasinya, saya pertanyaan implikasi dari gambar ini. Kalau kita terapkan, nah saya minta siapapun, karena tidak ditanyakan, silakan. Siapa yang mau mengomentari, bukan apa ini ya, bukan apa ini apa itu, tetapi implikasinya terhadap mahasiswa, terhadap dosen, terhadap pembelajaran. Izin menjawab, Prof. Silakan. Iya. Ini mungkin saya ambil dari pengalaman saya sendiri, Prof. Kalau kalau saya sendiri secara pribadi, biasanya memang karena ini kan ngajar anak-anak Gen Z, Prof. Jadi saya biasanya itu melakukan pengumpulan data terkait apa yang lagi mereka bahas sekarang, yang mungkin bisa dikaitkan dengan materi saya. Itu untuk di bagian pre-kelasnya. Dan biasanya ini akan berkaitan juga dengan nanti saat di kelas untuk penugasan maupun nanti baik di kelas maupun untuk homework mereka gitu, Prof. Iya. Kemudian nanti setelah itu untuk mahasiswanya sama, Prof, seperti saya. Jadi nanti biasanya homework itu juga akan menjadi post class yang akan kita bahas di in class nanti untuk kedepannya, seperti itu, Prof. Jadi untuk pre-classnya sebagai dosen kita mempersiapkan diri. Kalau saya lebih kepada pengetahuan tentang apa yang lagi sedang dibahas atau apa yang viral di kalangan Gen Z. Kemudian itu akan menjadi orientasi saya untuk dipergunakan menjadi bagian dari bahan ajar saya. Dan biasanya untuk post classnya itu saya akan memberikan refleksi pembelajaran berupa homework, tugas, atau tidak sekedar quotes pertanyaan yang mungkin nanti saya bilang jangan jawab sekarang, kita nanti di pertemuan berikutnya kita coba diskusikan bersama. Kurang lebih seperti itu, Prof. Terima kasih. Berarti sebelum masuk kelas anak itu sudah dikasih tugas atau sudah ada persiapan ya untuk mengumpulkan data yang akan digunakan pada waktu in class, betul ya? Siap, Prof. Ya. Ada lagi pengalaman yang lain dari Bapak Ibu? Izin, Prof. Silakan. Ya, saya Ruth, Prof, dari Bakri. Metode ini juga saya terapkan di mata kuliah yang saya ampu, Prof, di kampus begitu ya. Jadi implikasi terhadap mahasiswa adalah ketika kita menerapkan ada persiapan pre-kelas dulu, sehingga ketika nanti di kelas itu mahasiswa lebih aktif dan kolaboratif, Prof, ketika kita mengadakan diskusi gitu. Jadi artinya mereka tidak lagi menjadi orang yang pasif yang hanya menunggu dosennya untuk berceramah gitu ya, memberikan pemaparan, tapi mereka sebelumnya sudah terisi dulu paling tidak konsep-konsep dasar dari materi yang mau kita pelajari. Sehingga itu pre-class mereka menjadi lebih aktif, mereka punya modal gitu ya, Prof, untuk diskusi, bahan diskusi. Lalu di in-class juga seperti itu, lebih suasana kelas menjadi lebih hidup, Prof, kalau mereka sudah
punya modal terlebih dahulu. Lalu di post class implikasinya kepada mahasiswa adalah mereka lebih dalam gitu ya dalam memahami sesuatunya, lalu lebih tajam dari cara berpikirnya, lebih dari cara critical thinkingnya, Prof. Lalu saya juga kalau terhadap dosennya, kita jadi bisa memetakan mana yang memang mahasiswa yang betul-betul memahami, mana yang masih belum gitu. Jadi ada post class seperti misalnya ada kita mengadakan tugas tambahan, atau saya jarang sih Prof sebetulnya kalau di kelas mengadakan mendadak kuis gitu, jarang, bukan tipikal saya. Tapi saya sukanya ada tugas tambahan yang nanti pengumpulannya 3 jam dari sekarang, seperti itu kira-kira. Jadi untuk mengukur juga tingkat pemahaman dari teman-teman mahasiswa. Kurang lebih seperti itu Prof, terima kasih. Ibu udah. Sebelum bagaimana Ibu mengecek bahwa anak itu memang bawa oleh-oleh, bawa modal untuk kelas. Dan bagaimana kalau misalnya anak dinyatakan bahwa ini Anda nggak punya modal datang masuk kelas, mau diusir atau gimana nih? Silakan. Enggak sih Prof, sebenarnya kalau mahasiswa yang tidak, maksudnya mereka belum sempat membaca materi yang harus kita bahas gitu, tidak diusir juga sih Prof. Tapi artinya mereka akan tahu bahwa saya akan bertanya lebih kepada mereka gitu. Jadi artinya otak mereka itu dipaksa Prof untuk, jadi akhirnya di pertemuan-pertemuan berikutnya menjadi lebih baik baca deh daripada jadi kena bulan-bulanan gitu. Seperti itu kurang lebih Prof. Ya, saya share ya ini. Terdengar nggak ini suaranya? Bentar ya. Ini siapa sih? Siapa ya? Buku itu tergantung oleh tema yang diangkat. Terus bentuk kelasnya itu juga kecil. Jadi ada profesor dan ada 2 murid biasanya. Kita datang setelah sudah membaca dan menulis esai. Jadi nggak bisa ngeles. Jadi nggak bisa ngeles. Kadang-kadang kalau kita lagi argumennya opposite, kita disuruh argue di depan si profesor ini. Jadi apa ya? Tentunya sempat kaget dan lain-lain, dan juga hal-hal yang dibahas itu kayak epistemology, right? The knowledge of knowing, gitu. How do you come to know something? Waktu aku di Oxford itu, kita harus membaca buku dalam seminggu itu bisa 10 kali. Mungkin nggak sampai habis, tapi dari buku ini 3 chapter, dari buku itu, tergantung oleh tema yang diangkat. Terus bentuk kelasnya itu juga kecil. Jadi ada profesor dan ada 2 murid biasanya. Kita datang setelah sudah membaca dan menulis esai. Itu katanya. Siapa itu? Ya, begitulah yang kita harapkan sebenarnya yang di classroom ya. Saya tanyakan. Saya senang kalau Bapak Ibu sudah mulai, ada lagi sudah menyesuaikan dengan, bagi mereka yang tidak siap, ya harusnya dicek dulu itu ya, Bapak Ibu. Ya ngapain juga ya datang ke kelas kemudian dia pelongo, kemudian nggak baca. Anda baca buku ini yang kami tugaskan? Enggak. Bikin tulisan itu esai atau apa? Enggak juga. Lo mau kemana? Mau kesini, mau kemana? Mau apa? Kita mau diskusi, mau sharing. Teman-teman lain pada bicara, Anda hanya manggut-manggut, tidak punya pendapat, terus mau apa juga belajar, gitu maksudnya. Jadi artinya ya sudahlah, saya tidak perlu menjelaskan tentang ini Bapak Ibu ya. Nah, dalam pemahaman saya, pre-kelas itu memiliki dampak yang luar biasa. Kalau misalnya anak-anak yang memang tidak nuansa di SMA-nya masih ada, datang ke kampus kemudian duduk manis kemudian mendengarkan, ya nggak berhasil. Nah, tergantung bagaimana kita mengolah kelas sebenarnya. Nanti dikonstruksi dalam RPS. In kelas itu sudah masuk ya using knowledge. Sudah menggunakan penggunaan pengetahuan. Makanya saya tanyakan menggunakan pengetahuan itu posisinya di mana gitu. Kalau yang untuk mengumpulkan pengetahuan, baca segala macam, disuruh baca lihat YouTube dan segala macam, udahlah jangan di kelas. Itu ditugaskan aja di awal-awal, silakan. Tinggal ngecek, datang, kemudian cek satu-satu. Oke, sudah siap. Ini kelihatannya kalian semua sudah baca, sudah bikin sesuatu. Oke, ini modal, tadi istilah modalitasnya sudah oke. Sudah kita langsung mengerjakan proyek, mengerjakan. Tapi bagi siapa gitu ya masalahnya.
Tadi kan ada istilah ceramah dan lain-lain untuk memberikan pemahaman, jangan sampai ada salah persepsi. Makanya jangan sampai target 100% mata kuliah semuanya dengan case method atau team based project. Mungkin semester 1, semester 2, semester 3, semester 1 ya atau 2 itu masih mengumpulkan. Jadi Bapak Ibu yang bagi mereka yang Bapak Ibu yang ngajar di tingkat semester 1, semester 2, jangan juga terlalu ngoyo untuk melakukan case method atau team based project. Ya kan, tugas dikit itu nggak apa-apa, ya, tapi mungkin mereka membutuhkan untuk pengetahuan dulu mengumpulkan mahasiswa, sehingga perlu disuapi dulu lah gitu ya materinya. Kebiasaannya dulu dan seterusnya, baru nanti kita arahkan pada ketika di kelas atau di semester berapa 4, 5 itu sudah mulai mungkin ya kita menggunakan case method. Baik. Nah ini juga teorinya ke sini Bapak Ibu sebenarnya. Jadi pada tahap awal setiap mata kuliah barangkali ya semester pertemuan 1, pertemuan 2 ya mungkin juga harus diberi pemahaman dulu ini, memperoleh mengintegrasikan pengetahuan, artinya dari sudut pandang mahasiswa itu baru mengintegrasikan dari pengetahuan yang lamanya dengan yang barunya gitu, nambah wawasan, kemudian tanya jawab, diskusi sederhana, baru di sini ini bisa digunakan pada satu mata kuliah atau digunakan dalam satu rencana program studi ya. Semester 1 dan 2 memperoleh integrasi pengetahuan, semester 3 mungkin sudah memperluas metodenya gitu ya. Baru nanti udah menggunakan, karena case method dan team based project ini sudah masuk menggunakan pengetahuan secara bertahap. Kalau di UPI memang sudah ada bukunya walaupun ya sebatas ada gitu. Belum ada semacam diskusi yang lebih intensif, belum diuji ya. Ini saya ikut nulis ya. Kemudian ini sudah dibahas tadi. Sebenarnya ini OBE sisinya. Nah tentang OBE sebenarnya Bapak Ibu ini ingin sampaikan bahwa kenapa sih kita menggunakan case method team based project gitu ya. Kalau dalam konteks OBE gitu ya, itu istilah outcome. Saya ilustrasikan seperti ini. Kalau dalam pelatihan guru ya, saya tunjukkan pelatihan guru. Atau pelatihan Bapak Ibu sekarang nih ya. Anggap saja nih dosen yang belum bekerti, belum memiliki pengetahuan yang luas tentang pembelajaran deep learning atau method atau apa ya. Prosesnya pelatihan dong. Kemudian sekarang guru memiliki pengetahuan tentang pembelajaran deep learning. Ini baru output. Bagus, dia juara 1 dalam pelatihannya, dikasih hadiah, dia kan segala macam tuh dijajarin tuh. Dari 40 peserta ada 10 orang yang terbaik, kan. Itu baru output. Kita cek apakah nanti setelah dia masuk kelasnya dia bertugas, anak-anaknya bisa prestasinya naik enggak? Outcome-nya itu, dampaknya kan begitu. Yang paling berat sebenarnya ini di sini. Makanya tidak materi itu ya bagian salah satu bagian saja. Bagian yang lainnya adalah dengan metode. Kalau misalnya Bapak Ibu memberikan pembelajarannya untuk memberikan materi saja, saya yakin outcome-nya itu kurang. Tapi kalau sudah dilatih untuk berbicara, untuk mendengarkan dengan baik, berargumentasi segala macam, nanti outcome-nya dia ketemu dengan siapapun, dia lantang untuk berbicara. Apalagi misalnya beberapa prodi ya, prodi hukum, prodi komunikasi, prodi apa ya? Ya hampir semuanya sih memang prodi yang memang anak bisa berargumentasi. Kalau anak-anak memang hanya ceramah saja dari semester 1 semester 6 ceramah, saya jamin dia tuh diem hanya ketika ketemu orang itu. Mau berargumentasi takut gitu, takut salah, takut apa. Nggak dilatih. Siapa yang melatih? Metode, bukan materi. Itu maksud saya ya. Pengalaman belajar itu metode dengan memberikan pengalaman beda. Oke. Ini outcome ya kalau di UPI ya. Jadi kalau ini dalam konteks kurikulum ya Bapak Ibu, masa belum memiliki kompetensi, prosesnya adalah perkuliahan, praktik dan lain-lain. Outputnya memiliki kompetensi, berpikir kritis, dapat ijazah, itu output. Tapi outcome-nya apakah lulusannya dapat bekerja, memperoleh promosi jabatan, mendapatkan dia kreatif untuk memperoleh pekerjaan atau apa, itu namanya outcome.
Nah, kurikulum itu adalah ini. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Supaya kita sama-sama satu persepsi bahwa mata kuliah yang hanya dikasih 2 atau 3 SKS harus berkontribusi terhadap output dan outcome ke depan. Gitu. Bayangin ya Bapak Ibu, semua dosen, ada lebih dari 10 dosen dari sebuah prodi tersebut semuanya ceramah gitu. Outcome-nya nanti apa yang dihasilkan? Outputnya bagus-bagus IPK-nya tuh. Ya, karena IPK-nya hanya mengukur dari aspek IPK dari nilai ABCD dan esai. Ya, prakteknya kemudian ini nggak dihitung, gitu, nggak dinilai. Apa? Ini konsep ini harus di Bapak Ibu pahami ya, untuk bisa mengembangkan RPS. Bahwa kita punya tanggung jawab di kelulusan CPMK ya. Di Alupika itu nih, jadi profil lulusan, barang ini yang enak ya. Profil lulusan kan diturunkan menjadi CPL nih. Mungkin materi kurikulum sudah disampaikan pada harian yang lain. Kemudian mungkin bahan kajian. Kemudian bahan kajian kan kuliah. Mata kuliah kan akan ditentukan lagi CPMK, CMK. Nah, permasalahannya, apakah CPMK yang kita rumuskan itu sudah terkoneksi ya, sudah dipastikan ini nyambung dengan CPL? Nah, biasanya nih Bapak Ibu, dari bahan kajian ke mata kuliah, ini ada sebagian yang memaksakan diri. Ini mata kuliah saya sejak dulu, berdirinya prodi ini adalah, jadi nggak boleh dihapus, ini mata kuliah saya. Nah, padahal mata kuliah itu adalah mata kuliah program studi, bukan mata kuliah dosen. Nah, gitu. Nah, kalau seperti ini kan nanti dibicarakan kan, kalau ini mata kuliah prodi, maka CPMK-nya pun mari kita sama-sama untuk di-share ke teman yang lain, dikomunikasikan. Itu supaya nyambung gitu ya. Tapi intinya begini saja sih. Contoh ini simulasi Bapak Ibu ya. Misalnya dari CPL-nya, mahasiswa mampu merancang sistem pembelajaran yang inovatif dan berteknologi, pendidikan karakteristik pembelajaran. Bahan kajiannya akan muncul nih. Yang perlu ada bahan kajian untuk mencapai CPL ini adalah desain, karakteristik peserta didik dan pemanfaatan. Nah, dari sini kan muncul mata kuliah. Ya kan, mata kuliah apa saja yang dibutuhkan. Jadi, mata kuliah yang ada di sini itu sudah dikendalikan, dapat dipastikan akan mencapai ke CPL. Nah, sekarang permasalahannya adalah CPMK yang seperti apa yang bisa diharapkan untuk capai ke CPL. Ini konsep yang mendasar. OB itu adalah mata kurikulum yang tidak sebatas kompetensinya yang tersembunyi, tidak. Kompetensinya harus muncul di dalam bentuk bisa diperagakan, bisa ditunjukkan. Contoh sederhana misalnya yang jelas ya, misalnya dia adalah program studi kebijakan publik. Salah satu kompetensinya adalah dia harus bisa membuat sebuah drafting untuk perda misalnya. Itu harus disebutin di situ. Mata kuliahnya apa dan bagaimana cara supaya dia bisa menunjuk. Di sini misalnya, mampu merancang sistem pembelajaran. Karena saya contohnya ini pembelajaran ya. Jadinya orang-orang kependidikan lah ya. Guru atau apa. Kemudian izin memotong sebentar, Prof. Iya, ini bisa di slideshow kan, Prof, untuk pemateriannya? Belum keluar nih. Keluar, Prof, namun belum full begitu. Ini udah? Ya, tinggal diklik slideshow barangkali, Prof. Mohon maaf. Oke. Ini muncul kan? Ya, sudah. Terima kasih, Prof. Yani. Mari. Mata kuliahnya ada model dan studi desain pembelajaran. Nah, CPMK-nya itu harus betul-betul dideteksi. Walaupun ini adalah dari dosen, tapi harusnya memang ada tim yang memang merumuskan yang mengkoneksikan. Kalau di UPI, CPMK itu adalah milik prodi sehingga sudah terinsert di input di aplikasi kurikulum, bukan di aplikasi RPS, gitu ya. Bukan ya. Jadi artinya RPS ketika dibuka, RPS-nya itu sesuai dengan kode mata kuliah dan dosennya akan muncul CPMK-nya itu ditarik dari aplikasi. Karena di aplikasi kurikulum itu ya apakah ada yang sudah pokoknya
sudah dikatakan sah ya menurut prodinya itu. Gitu. Nah ini kalau misalnya kita ingin mengubah CPMK-nya, ya biasanya harus datang dulu ke prodi dan mengubah di aplikasi kurikulum gitu, baru nanti akan muncul. Tapi intinya adalah bagaimana cara merumuskan CPMK itu harus memperhatikan CPL, memperhatikan bahan kajian, memperhatikan mata kuliah, gitu ya. Ini teori yang biasa. Apa saja yang ada di dalam RPS? Tentu ada identitas mata kuliah. Ini macam-macam ya formatnya gitu. Kalau di UPI seperti ini Bapak Ibu. Ada nama mata kuliah pasti, ada kodenya, ada bobot SKS-nya berapa, ada workload. Workload itu adalah ya 3 SKS kali 45 jam. Kemudian ada kelompok mata kuliah. Kelompok mata kuliahnya mungkin ada, kalau di kami memang ada beberapa kelompok mata kuliah ya. Mata kuliah dasar, mata kuliah pengembangan karakter, mata kuliah prodi, mata kuliah kewirausahaan, mata kuliah apa gitu. Tergantung dari masing-masing. Di tempat yang lain mungkin tidak ada, nggak jadi masalah ya. Tergantung sifat. Semester keberapa pasti ada. Mata kuliah prasyarat itu diambil dari peta kurikulum. Tanggal terbit. Kalau di kami ada nama dosen pengampu, ada TPK itu tim pengembangan kurikulum. Jadi tiap prodi itu ada tim pengembangan kurikulum yang mengecek keserasian antara CPL dan CPM-nya. Workload-nya itu aturan lama ya Bapak Ibu, itu aturan lama itu. Sebenarnya sama ya. Satu SK itu sama dengan 50 tatap muka, 60 mandiri, 60 tugas terakhir. Kalau dikali 16 pertemuan itu 1.720 menit. Itu setara dengan 45,33 jam. Aturan barunya satu SK 45 jam. Ini adalah untuk menentukan prasyarat. Mata kuliah prasyarat. Kemarin pada waktu kita diminta untuk MBKM, itu mata kuliah prasyarat kacau balau. Naik turunnya segala macam. Jadi banyak keluhan juga dosen-dosen yang mengambil mata kuliah di lanjut kok dipasang di awal-awal. Jadi nah harusnya ini ada saya ambil contoh dari program studi matematik di UPI itu memberikan semacam peta terkait dengan antar mata kuliah. Ini dijadikan sebagai dasar untuk prasyarat atau prerequisite-nya. Kemudian kan ada di beberapa perguruan tinggi itu memang langsung antara dari identitas langsung pada tabel-tabel kan. Ini tabel-tabel ini maksud saya. Tabel-tabel yang lebih apa ya. Nah, seperti ini kan. Ya, tapi saya ingin memperkenalkan juga kelengkapan yang lain barangkali bisa ditiru. Ada deskripsi mata kuliah. Deskripsi mata kuliah itu tidak disusun oleh dosen pada waktu nyusun RPS. Dia langsung ditarik oleh sistem dari kurikulum. Ya. Jadi kalau mau ingin mengubah, kalau di UPI ya ini maaf. Kalau ingin mengubah perbaiki deskripsi CPL dan CPMK, temui prodi dan perbaiki pada aplikasi. Kemudian CPL yang dibebankan. CPL yang dibebankan ini adalah ketika pada waktu kurikulum itu kan dicontreng-contreng Bapak Ibu ya. Saya dapat menunjukkan di mana ya supaya atau tergambar Bapak Ibu dalam mungkin sudah pada materi kurikulum kan sudah ada yang mata kuliah ini terkoneksi dengan CPL mana dan seterusnya. Jadi ini kalau manual berarti harus buka dulu dokumen kurikulumnya, kemudian mata kuliah kita ini dicontreng di CPL yang mana gitu. Nah itu sebagai rujukan. Seperti mata kuliah oceanografi misalnya ini itu ada amanah ya, amanah CPL-nya itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliahnya, nah ini punya mata kuliahnya itu sudah mulai fokus pada materinya, ada materi di situ sesuai dengan mata kuliahnya, tetapi harus dipetakan seperti ini Bapak Ibu. Ini maksudnya ini. Ya, jadi ini adalah ini CPMK-nya kan, kemudian nanti ada sub CPMK-nya untuk memperjelas. Ya, CPM ini berarti yang nomor 1, nomor 2 ini CPMK 1.
Jadi CPL ini dari sini kemudian diuraikan. Ini dalam rangka memenuhi kalau misalnya aturannya adalah 16 kali pertemuan, gitu ya. Kebetulan. Nah, deskripsi mata kuliah. Nah, bagaimana cara untuk yang penulisan CPL atau CPMK ya? Kalau CPL kan di prodi ya. Tapi rumusnya sama sih, kemampuan dan bahan kajian dan dalam konteks gitu ya. Jadi rumusan seperti ini. Jadi ada 3 unsur itu yang harus muncul dalam. Contohnya ini adalah turunan ya. Misalnya CPL-nya saya mohon maaf karena ini campuran dari Bapak Ibu berbagai prodi ya. Misalnya CPL-nya memahami karakteristik peradilik, ilmu kurikulum, pendekatan, strategi, dan seterusnya berdasarkan referensi yang terbaru sesuai perundang-undangan tentang pembelajaran aktif menyenangkan dan seterusnya. Geografi ya, ini berarti ini satu, memahami karakteristik pendidik, ilmu kurikulum, strategi, model, metode pembelajaran, media, dan asesmen. Dapat 5 ya. Nah, kemudian nanti pada CPMK-nya tentu ini sesuai dengan mata kuliahnya. Kebetulan mata kuliahnya ini misalnya adalah ya, nanti kuliahnya tentang evaluasi pendidikan. Maka harus nyambung menganalisis kaidah instrumen penelitian yang berorientasi hot pada mata pelajaran geografi misalnya. Tetapi unsurnya ini sama, kemampuan mata kuliah dan kualifikasi ada. Menganalisis adalah kemampuan, kaidah instrumen penelitian yang berorientasi hot itu adalah mata kuliahnya ya, atau disiplin ya, pengetahuannya. Kemudian konteksnya apa? Kualifikasi, yaitu mata pelajaran geografi. Sub CPMK-nya juga sama, kemampuan, materi kuliah, dan konteks, tetapi lebih kecil lagi dari atas. Ini kan kaidah instrumen. Nah, diturunkan lagi. Kaidah instrumennya kan banyak macam-macam. Nah, ternyata sub CPMK-nya bisa bentuk PG dan urea. Jadi siapa yang menyelaraskan ini kan? Tentu dosen dan tim nanti pada saat. Apa bedanya? Nah, ini juga perlu disampaikan tujuan dan PSCPMK ya. CPMK. Jadi ini agak beda dikit sebenarnya. Kalau namanya CPMK itu fokus pada apa yang dapat dilakukan oleh mahasiswa. Kalau ini fokusnya pada apa yang akan diajarkan. Gitu ya kalau tujuan. Nanti tinggal di bagaimana. Tapi ini adalah standar ya dalam definisi. Jadi lebih kalau yang course outcome learning atau CPMK itu pikiran kita tuh apa yang bisa ditunjukkan. Mungkin rumusannya mirip-mirip dengan tujuan, yang nggak apa-apa. Yang penting kita paham bahwa mata kuliah ini adalah ingin fokus pada apa yang dapat dilakukan atau ditunjukkan, diperagakan, dibuktikan, gitu maksudnya. Ya, menekankan pada hasil nyata, digunakan menilai hasil nanti. Kalau tujuan pembelajaran itu digunakan untuk merencanakan pembelajaran harian. Tapi kalau yang CPMK itu digunakan untuk jadikan acuan dalam asesmen. Agak beda Bapak Ibu. Jadi tolong ketika merumuskan CPMK itu dipikirkan, ini akan saya evaluasi apanya? Dengan cara apa? Itu rumusan CPMK. Kalau saya katakan ini mirip-mirip ya, tidak perlu diperdebatkan. Yang jelas bahwa Bapak Ibu yang merumuskan CPMK itu akan dipertanggungjawabkan atau ditanya tentang apa yang bisa dikerjakan, ditunjukkan oleh mahasiswa. Ya, contoh ini. Jadi mirip tetapi tidak identik gitu. Istilah saya itu. Indikatornya adalah kalau CP itu ya produktif, menunjukkan performa nyata, digunakan untuk mengukur keberhasilan usaha. Ya kan? Kalau ini setelah mengikuti diskusi dan studi kasus, mahasiswa memahami konsep dan prinsip dasar manajemen kurikulum. Kalau CPMK-nya, mahasiswa mampu merancang dokumen kurikulumnya aja langsung. Mampu merancang dokumen kurikulum. Pasti ketika dia merancang, orang memahami konsep dan prinsipnya sudah dilewati gitu maksudnya. Jadi ini agak maksud CPMK ya harusnya. Nah, berikutnya kalau di UPI itu setiap mata kuliah ditagih. Ada suatu kolom namanya hasil belajar yang dapat diperagakan. Ini namanya kalau di kami istilahnya dengan apa istilahnya
capstone project di sini. Capstone project. Jadi ini ada. Kalau misalnya di perguruan tinggi di Bapak Ibu tidak ada, ya udah jangan repot-repot, nggak ada gitu. Tapi kalau di kami dituntut setiap mata kuliah harus ada artefak. Jadi ini menunjukkan ciri bahwa ini ada OBE gitu ya, kemudian ada capstone-nya, proyek hasil yang seni itu dari Ibu Erika dari mana? Itu pasti ada hasil kan, ada mata kuliah media juga ada hasilnya, sebutin aja. Jadi capstone-nya apa? Orang yang arsitek itu kan jelas pasti dia lulus menjadi mata kuliah tertentu bisa gambar kan? Itu capstone namanya. Orang misalnya dari pendidikan seni ya harus bisa nari gitu, divideokan. Jadilah dia. Orang media, orang misalnya dari teknik komputer ya harus ada dong dia produknya apa. Jadi gitu. Ditunjukin. Tidak cukup dengan hanya bisa menganalisis, bisa membedakan itu memang masih tujuan itu. Yang kita harapkan dalam LPS ini adalah sampai anak itu bisa apa sih buktinya yang dia bisa. Oke ya, namanya capstone. Jadi ini sebutkan barangnya dengan singkat kalau di kami. Laporan hasil studi, berarti kan laporan hasil studinya ada makalahnya, ada pokoknya. Nah kalau di kami itu ada pilihan Bapak Ibu, case method atau team based project. Ini berkonsekuensi nanti di dalam aplikasi kami. Kalau misalnya lainnya itu cukup dengan 3 kolom saja kita isi. Tapi kalau misalnya case method dan team based project itu bisa ada lampirannya di lampiran. Nah baru setelah tadi ada identitas, kemudian ada deskripsi mata kuliah, baru ada tabel ini. Ini standarnya gitu ya. Ada subjek PMK, kan sudah disebutkan subjek PMK-nya di sana pada awal-awal. Indikator capaiannya, ini indikator itu adalah ya bisa apa gitu ya. Indikator itu adalah yang bisa ditunjukkan. Indikator itu adalah yang tadi capstone tapi lebih kecil lagi ya. Bisa membedakan warna, itu salah satu bentuk indikator capaian. Bisa menunjukkan, bisa dibuktikan aja. Bisa mencampurkan warna barangkali sini ya. Kemudian asesmennya tes atau non tes. Tes itu adalah ya pilihan ganda, urean, isian singkat, apa gitu itu namanya tes. Kalau non tes ya wawancara, mungkin juga sekelas sikap, disebutin aja di situ. Disebutkan karena kan tidak semua materi itu harus dengan tes gitu ya, tapi ada beberapa materi itu dengan cara non tes. Bobotnya disebutin, bobotnya berapa gitu ya. Untuk tes itu tentu jumlah totalnya nanti 100% ya, akumulasi ya, sehingga dari semua materinya. Tapi ini rincian ini sebenarnya ya untuk memenuhi 16 kali pertemuan. Ya kalau Bapak Ibu misalnya OBE-nya full gitu ya, itu sebenarnya bisa aja di kolomnya tidak terlalu banyak. Bentuk dan metode pembelajarannya, sinkronnya berapa, tatap mukanya, ya, karena sinkronnya tugas mandirinya apa gitu. Sinkronnya misalnya dengan diskusi atau ceramah apa yang disebutin. Kemudian asinkronnya itu dengan tugas waktunya, tentu waktunya menit ya, supaya dengan jumlah dari workload yang tersedia mempreferensi adalah sumber buku yang memang akan kita gunakan. Kemudian ini kalau kita menggunakan blended, maka dalam framing atau dalam mindset kita, di dalam otak kita itu seperti ini Bapak Ibu ya. Pertemuan 1 mungkin kita rancang untuk face to face, luring. Tapi pertemuan 2 mungkin juga dengan online saja, tapi ada tugas. Kemudian ada online, tapi ada tugas nonton. Ya. Kemudian nanti pertemuan keempat baru muncul kita diskusi. Anak-anak harus tahu bahwa pertemuan keempat adalah datang ke kampus, tidak masuk ke bengkel misalnya, atau ke studio, atau apa kan. Teman-teman yang dari teknik seni dan selain itu biasanya kan tidak semuanya di kampus, tapi mungkin di sanggar atau di mana-mana untuk bisa memproduksi atau proyeknya kan. 5 juga masih ada pertemuan, tapi ada tugas. Kemudian 6 masih online untuk melakukan proses monitoring. 7 mungkin perlu ada face to face untuk ngetes atau monitoring berikutnya dan seterusnya. Jadi kita setting di dalam 16 kali pertemuan itu mau ngapain gitu.
Nanti kaitannya dengan ini Bapak Ibu, gitu ya, sinkron itu diskusi kelompok, nah ini asinkron. Nanti di sini diisinya. Kemudian ini sub CPMK dan indikatornya, gitu ya, bisa seperti ini bentuknya, tidak saya jelaskan. Nah di sini adalah kelihatan blendednya di sini. Kalau dalam format kami ya, di format kami itu karena menyediakan untuk blended, maka ada kolom ini. Kalau misalnya tidak disediakan kolomnya, ya disebutkan aja di satu kolom tapi dijelaskan bisa aja. Tapi kalau kami ini supaya melihat adanya sinkron dan asinkronusnya, ini adalah wilayah blended. Kemudian asesmennya, ya itu di sini bentuk asesmennya. Tadi sudah tes dan non tes. Kemudian bobotnya juga sebutkan. Kemudian mata kuliahnya itu kami, kalau di kami itu di drive niat dosen itu seperti apa sih nilainya tuh. Jadi kalau misalnya dia menggunakan case method, kita arahkan agar nilainya itu 50% gitu dari bobot nilai yang lain. Partisipasinya 25 misalnya dengan case methodnya atau projectnya misalnya 25, jadi 50. Kalau itu 50% bobotnya, maka akan terhitung di dalam laporan indikator kinerja. Gitu. Jadi kita dorong ya bagi dosen yang ini bagus nih dosen ini project ya, tapi kenapa nilainya hanya 20% dari total? Nah, itu kita dorong supaya 50% supaya terhitung sebagai test method. Bentuk dan metode pembelajaran sinkron asinkron. Nah, ini cuma beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jangan dipersepsikan bahwa ketika kita memberikan tugas itu langsung diklaim sebagai project. Nggak bisa. Ini perbedaannya Bapak Ibu. Kalau tugas proyek adalah tugas sebagai tambahan pembelajaran. Misalnya Bapak Ibu Bu Erika misalnya seni, kemudian ini tugasnya semester ini tugasnya. Tapi tidak menjadikan sebuah proyek menjadi sebuah core pembelajaran, bukan. Dia hanya nambahin aja gitu, meningkatkan kompetensi. Nah, kalau yang berbasis proyek itu adalah apabila proyeknya besar, mereka mengerjakan satu semester penuh dan harus berkolaborasi dengan satu kelompok ya, dan hasilnya harus betul-betul nyata sesuai dengan standar kelayakan sebuah barang. Contoh misalnya, proyeknya bikin kipas angin, nggak bisa bahannya dari kertas, nggak bisa bahannya harus dari kayu, nggak bisa gitu. Memang harus betul-betul dari logam dan ada mesinnya, ada rotornya, kemudian langsung ketika dicolokkan ke listrik muter tuh sih. Dan itu sudah teruji gitu bahwa inovasinya apa, bisa dipublish, bisa dipertanggungjawabkan gitu bahwa ini adalah kipas angin yang mungkin bisa mengeluarkan air gitu ya, yang bisa lebih sejuk misalnya gitu. Jadi ini makanya dia persyaratannya selaras dengan standar akademik, melibatkan kolaborasi, memiliki konteks dan aplikasi di dunia nyata, tidak abal-abal, tidak seolah-olah, tidak, ya itu namanya juga proyek. Jadi tidak hanya sekedar gitu ya. Tidak. Nah, bagaimana cara memilih topik dalam sebuah proyek? Ini beratnya. Jadi sejak awal temanya ditentukan, sudah disepakati ya, bukan disepakati. Kemudian proyeknya itu harus bisa mengangkat CPMK. Ini saya tunjukkan geografi kan. Informasinya Bapak Ibu dari beragam ya. Misalnya karena saya geografi, ketika anak itu menentukan lokasi bendungan, maka mau tidak mau analisis geologinya pasti dapat nih, geomorfologinya dapat. Ketercukupan air curah hujan tiap tahun berarti mengolah data tentang curah hujan, iklim. Luas area yang terendam pasti dihitung. Berapa jadi upaya pencegahan konflik sosial karena rebutan tanah atau rebutan ganti ruginya pasti ada. Besaran listrik yang akan dihasilkan ketika bendungan pasti dikaji. Lahan pertanian yang akan diairi berapa gitu. Biaya ganti rugi berapa, jumlah penduduk yang akan diungsikan berapa, data harusnya. Jadi satu kegiatan penentuan proyek lokasi ini akan banyak sekali
apa namanya materi atau bukan materi kompetensi atau CPMK yang kita bisa angkut. Kalau hanya 1-2 ya udahlah ngasih tugas proyek aja lah gitu, jangan karena ini implikasinya berat Bapak Ibu ya. Kalau misalnya gagal mahasiswa itu akan hopeless ya, malas jadi ya barangnya nggak jadi gitu kan, materi kuliahnya nggak dapet gitu, akhirnya dia frustasi ya dan memiliki image yang kurang bagus kepada dosen, kepada kita sendiri ya. Kemudian nah ini kasus yang sosial misalnya, menurut saya ini kasus 25 orang bunuh diri akibat sulit uang pinjol bagus gitu bisa diangkat gitu ya, diangkat sih. Tapi ya memang coba dengan mata kuliah kita, ya kan gitu. Proyek seni itu banyak proyeknya, apa gitu ya. Nah, jadi syarat yang kasus yang penyelesaiannya membutuhkan banyak dimensi pengetahuan. Ini harus dipilih betul di apa namanya. Kalau lingkungan itu ada pencemaran danau misalnya, itu sangat atau pencemaran bendungan itu pasti akan banyak hal yang mesti pelajari ya, tergantung tentang peraturan, tentang kedisiplinan, tentang bagaimana pembuangan sampah, limbah, pabrik dan lain-lain itu kan masuk berapa konsentrasinya, berapa akibatnya, bagaimana misalnya pengaruhnya terhadap ikan gitu dan seterusnya. Nah, ini dikaji, ini korban pinjol. Kemudian kalau ini saya pikir tidak perlu ya, karena nah ini lampiran bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan pembelajaran dengan case method atau project, sebenarnya disarankan ada peta ini ya, namanya bentuk pertanggungjawaban ketika melaksanakan case method dan project. Jadi perkuliahannya berapa, sinkronnya berapa, jumlahnya 30 jam ya. Nah terusnya kemudian sampai sini jumlahnya 3 SKS 135, jadi sesuai gitu kan. Pembelajaran proyeknya berapa, sinkronnya kapan, persiapan juga dihitung Bapak Ibu boleh ya. Itu. Nah ini tabel ini bisa Bapak Ibu adopsi untuk bisa dibikinkan simulasinya nanti pada waktu. Bagi mereka yang hanya ceramah semester 1 semester 2 nggak usah lah. Ya itu cukup dengan tabel yang pertama saja. Tapi ini bagi mereka yang ketika anak kerja kemudian dosennya kan di kantor nih, kan ditanya, kenapa di sini kan nggak ngajar, nggak kuliah? Itu anak sedang project. Mana di mana buktinya Bapak ini bisa memberikan tugas? Ini saya sudah rencanakan, workload-nya anak sudah kami kontrol. Ini adalah bentuk tanggung-jawaban kita. Lampiran 1, lampiran 2 ada ini rubrik ya Bapak Ibu. Ini jam tadi, ini formatnya. Ini 2. Nah, ini lampiran 2. Yaitu mengumpulkan lagi CPMK. Ini bentuk ini apabila pertemuan yang 16 kali itu kan rigid ya. CPMK-nya 4 tetapi pertemuannya menjadi 16. Nah, di sini digabung lagi. Apakah ini perlu tidaknya tergantung dari kebijakan prodi ini, nggak perlu karena kami sudah jelas di atas nggak apa-apa. Ini kan lampiran ya. Kalau di kami itu karena ada 16 kali pertemuan, CPMK-nya dipecah-pecah, kita gabung lagi di sini. 4 CPMK, hasilnya seperti apa? Seperti ini. Gitu ya Bapak Ibu. Sehingga nanti bentuknya jelas. Ya. Bentuknya ini penilaiannya partisipasi misalnya. Kemudian lampiran yang ketiga, apabila menggunakan case method dan teams project, adalah adanya lampiran ini. Lampiran ini tentu tidak harus sama ya Bapak Ibu. Kalau di UPI seperti ini. Jadi nama tugasnya apa, metodenya apa, waktunya yang disediakan berapa, sub CPMK mana yang akan disasar, tugasnya seperti apa, langkah kegiatannya apa. Dan lampiran ini akan diserahkan kepada tiap mahasiswa ya, supaya dia tahu bahwa apa yang sudah dikerjakan. Langkah-langkahnya, indikatornya apa, jadwalnya kapan gitu ya, lain-lain dan seperti itu. Nah ini adalah RPS. Kalau di kami itu RPS-nya sudah pakai aplikasi ya. Saya tunjukkan misalnya sehingga tidak mudah-mudahan
Saya yakin di tempat yang lain juga sudah. Ini adalah muncul ibu ini. Wih, Muncul Prof. kok jadi ke sini? Bentar. Jadi ketika sudah mengisi bagian-bagian tertentu di namanya, susah ya ini. Maaf. Nah ini Bapak Ibu, jadi kami ngisi di bagian ini, ada identitas, kemudian nanti mengisi bagian ini diisi. Ini masih muncul ya, Ibu moderator? Tinggal di download di sini. Muncul, Prof. Oke, tinggal download, kemudian nanti akan muncul tadi gambar. Nah, gitu. Nah mudah-mudahan. Nah, demikian barangkali